Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di pagi hari ini? Insya Allah anak-anakku semuanya masih tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar matematika, masuk ke pertemuan kedua. Masih tetap di bab 1 bilangan, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita melanjutkan materi pengurangan bilangan bulat, terlebih dahulu anak-anak kita mengulangi kembali tentang materi penjumlahan bilangan bulat yang kita belajar di pertemuan pertama. Baik anak-anak, apakah anak masih ingat tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat? Kalau anak-anak ada yang belum ingat, maka kita sekarang mencoba untuk mengulangi kembali tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, pada penjumlahan dua bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Dua bilangan bulat A ditambah B, ini ada dua bilangan bulat, sama dengan B ditambah A, kita tukar. Ini adalah sifat komutatif. Contoh, negatif 14 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah negatif 14. Contoh yang kedua, negatif 35 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 15 ditambah 35. Yang kedua, pada penjumlahan tiga bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan tiga bilangan bulat. A ditambah B ditambah C, ini adalah tiga bilangan bulat, sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Contoh, buka kurung 13 ditambah buka kurung negatif 19 tutup kurung, ini satu kelompok, ditambah 21, ini dua kelompok, sama dengan 13 ditambah buka kurung 19 tutup kurung ditambah 21. Nah, ini yang dinamakan pengelompokan. Jadi ada dua kelompok. Contoh yang berikutnya, buka kurung negatif 32 ditambah 14 tutup kurung ditambah buka kurung negatif 27 tutup kurung sama dengan negatif 32 ditambah buka kurung 14 ditambah buka kurung 27 tutup kurung. Yang ketiga, penjumlahan dua atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau sifat tertutup. Jika A ditambah B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C bilangan bulat. Contoh, 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 14. Kita lihat, 9 negatif 13 dan negatif 4 berupa bilangan bulat. Yang berikutnya, contoh berikutnya, negatif 11 ditambah 38 sama dengan 27. Coba kita lihat, negatif 11 38 dan
negatif 27 berupa bilangan bulat. Yang keempat, bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan 1. Contoh, 37 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 37 sama dengan 37. Negatif 42 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah negatif 42 sama dengan negatif 42. Ini sudah jelas. Setiap angka kalau ditambah 0 pasti hasilnya angka itu. Baik anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Coba anak-anak lihat gambar ini. Gambar garis bilangan. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan anak-anak, yaitu 8 dikurangi 4. Anak panah ditarik ke kanan sampai angka 8. Dari 0 ditarik ke angka 8. Kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kiri karena operasi pengurangan dan menghasilkan angka 4. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat anak-anak. Pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Dapat ditulis A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Berikut A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Contoh, perhatikan pengurangan berikut ini anak-anak. 12 dikurangi 18 sama dengan 12 ditambah negatif 18, hasilnya negatif 6. Berikutnya 16 dikurangi negatif 9 sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Berikutnya negatif 24 dikurangi negatif 34 sama dengan negatif 24 ditambah 34 sama dengan 10. Nah, sekarang kita harus mengenal tentang sifat-sifat pengurangan bilangan bulat anak-anak. Pengurangan bilangan bulat bersifat tertutup jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C bilangan bulat. Contoh, negatif 15 dikurangi 7 sama dengan negatif 21. Kita lihat, negatif 15, negatif 7, dan negatif 21 berupa bilangan bulat. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak saya beri latihan soal, tolong dikerjakan
dan diamati dua soal berikut ini. Yang pertama, apabila Dina mempunyai 4 buah mangga, kemudian 2 mangga tersebut diberikan kepada Ferdian, maka berapa sisa buah mangga milik Dina? Tolong selesaikan permasalahan di atas anak-anak dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua, suhu suatu ruangan yang menggunakan AC adalah 18 derajat Celcius. Suhu di tempat penyimpanan daging 22 derajat Celcius, lebih rendah dari ruang yang menggunakan AC tersebut. Berapa derajatkah suhu di ruang penyimpanan daging? Nah, ini adalah dua latihan soal, silakan dikerjakan di buku kerjaan anak-anak. Kemudian kalau sudah selesai, difoto dan dikirim ke nomor saya. Selamat mengerjakan anak-anak. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.